Shalom, selamat malam semuanya. Ketemu berjumpa lagi bersama-sama dengan kami semua dari teman-teman Pemuda Bethesda Molava di Renungan Manis. Untuk kali ini Renungan Manis ketemu punya tema yang diberikan oleh teman-teman pemuda kepada saya, itu dengan tema muda dan gaul di hadapan Tuhan. Dan bacaan yang dipilih adalah kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Untuk itu, sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami semua. Pada saat ini kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong agar kebenaran firman-Mu yang kami baca, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, terkhususnya kami para pemuda-pemudi ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya ya Tuhan pada saat ini. Mari Engkau menuntun kami, berikan hikmat-Mu kepada kami agar kami dapat memahaminya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke, ketemu pembacaan terambil dari kitab Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-pertama hingga ayatnya yang ke-9. Beta akan membacakannya untuk ketong semua di bawah perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoakim, Raja Yehuda, dan sebagai perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear. Di dalam rumahnya, dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak satu cela, yang berperwakilan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan kepada mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamakannya Mesak, dan Asaria dinamakannya Abednego. Daniel bertetapan untuk menajiskan dirinya dengan tetap untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dan pemimpin pegawai istana itu. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Shalom semua. Salam. Senyum dulu. Oke, beta dikasih tema muda dan gaul. Ketongkat dulu di bagian di mata Tuhan. Muda dan gaul dulu. Kalau ada beta kasih pertanyaan muda dan gaul kepada teman-teman pemuda, apa jawaban? Sudah pasti semua bilang beta gaul. Karena beta masih muda. So pasti beta gaul, beta hidup ikut tren. Kalau perempuan, sudah pasti dia akan mengikuti ini sekarang ada zaman bagaya begini nih, pakai baju ini, make up begini, itu sudah pasti untuk perempuan. Dan kalau untuk laki-laki, ya mungkin tidak seribet perempuan, tapi lebih jahat. Wah, sekarang kayaknya ada enak minum ini nih ya, yang secampur dengan ini. Muda dan gaul.
untuk dunia. Tapi kalau beta tak bertanya lagi, beta kasih pertanyaan kepada teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua merasa diri muda dan gaul di mata Tuhan atau tidak? Itu pasti jawaban hanya akan diam, tondok, balik kiri kanan, akan jauh berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Yang muda menurut dunia. Nah di sini kawan-kawan, ketong dikasih bacaan, ketong bacaan ini dari kitab Daniel, di mana orang muda yang pada saat itu dia posisi di tahun ketiga, di ayat pertama di situ, di tahun ketiga Raja Yoakim pimpin. Itu dia dan dia pun teman-teman ditahan dan ditawan. Mereka pergi ke Babel sebagai seorang tawanan, bukan jadi tamu atau jadi apapun itu, tapi jadi tawanan yang akan dilatih untuk nanti melayani di Babel, di Persia. Dan itu dong ditata untuk dong harus ikut pola hidup orang Persia. Kalau kotong yang ada di dalam posisi itu, atau kotong memposisikan kotong punya diri sendiri ada di posisi itu, kotong sudah ditawan, kotong orang pintar, dan di sini dibilang yang cakap, supasti Daniel ini dia ganteng, ganteng, le pintar, le tapi dapat tawan. Kalau kotong ada di itu posisi, kotong ditahan, apa yang akan kotong lakukan? Apakah kotong pu iman dan pengharapan kepada Tuhan terguncang atau tidak? Di saat posisi seperti itu, sudah diambil dari dia pun tempat yang dihancurkan, menjadi tawanan dan melayani di orang lain petampal, pasti kotong sone mau. Di sini beta ada mau membahas beberapa hal untuk kotong. Yang pertama, di kotong pun kehidupan yang sekarang, yang kehidupan yang bermusuhan. Kehidupan yang semakin bermusuhan ini menjadi salah satu gagasan utama dari kitab Daniel juga. Kotong pun konteks sekarang kehidupan, kotong bukan saja bermusuhan dengan kotong punya teman, kotong punya saudara, ataupun orang lain yang ketemu teman atau ketemu saudara musuhi, tapi kotong juga bermasalah dengan virus yang buat kotong cuma marah pemerintah, dapat batasi ini itu. Kotong mau gaul soalnya bisa, kotong hanya bisa muda hanya bisa lebih, beta masih muda, tapi bepung kegaulan dibatasi sekarang dengan kotong pun konteks pandemi yang ada sekarang. Dan hal itu membuat ketong terjerumus, ketong masuk di dalam ketong punya dunia pergaulan yang muda dan gaul, yang mungkin orang lain pikir oh ini lebih baik pas ada karantina begini, nah di rumah sah bikin babai diri di rumah, ikut ibadah online, aktif di sini mungkin dulu son aktif pas ada ibadat di gereja, pas online ini beta aktif ikut. Tapi hasil yang ada kebanyakan malahan lebih banyak nongkrong, ajak kawan-kawan kumpul di rumah, daripada kotong aktif di kegiatan yang lain. Kotong bisa bilang kotong punya diri muda, kotong bisa bilang kotong punya diri gaul di mata dunia, di mata teman-teman, kotong mendapat itu pengakuan. Tapi kotong mengusahakan kosongnya kotong pun diri untuk kotong muda dan gaul di hadapan Tuhan melalui kotong pun spiritualitas dengan Tuhan di dalam kotong pun kehidupan. Jangan kotong menyaut bilang beta muda, beta gaul, zureng Tuhan, nah beta juga Tuhan pu anak nah. Tapi untuk datang ibadat itu kotong harus pangi, orang Kupang bilang dia pembahasa kasar tuh, kotong harus pidoi dulu, kotong harus pidoma dulu, di rumah baru datang. Kira-kira itu kemana? Apakah itu kotong sudah menjadi orang muda dan gaul di hadapan Tuhan atau tidak?
Kebanyakan ketong hanya memilih untuk terlihat gaul di mata Tuhan pada saat-saat tertentu. Ketong baru mau memperbaiki ketong hubungan spiritualitas dengan Tuhan di saat-saat tertentu. Orang kebang bilang, nanti sunai ketemu batu baru picari Tuhan. Baru bilang, itu aneh. Ini kenapa nih? Kayaknya begini. Itu yang sering terjadi. Nah kawan-kawan, di sini kemana ketong mau merubah ketong pola untuk ketong belajar dari Daniel nih. Daniel bilang kalau sekalipun beta dapat tawan, tapi beta tetap, beta pun iman, beta tetap kepada beta punya Tuhan, beta sonde mau menajiskan beta pun diri. Beta sonde tergoda, di saat kepepet pun atau apapun itu beta sonde mau. Daniel tetap mau hidup suci, karena kalau ketong tahu Daniel artinya Allah adalah hakim bagiku. Jadi Daniel memilih untuk beta tetap berpegang dalam beta punya iman. Apapun yang terjadi beta sonde mau menajiskan diri. Dia sampai bilang beta sonde mau. Pokoknya beta sonde mau sama-sama kayak yang lain dong. Kau harus begini begitu, beta sonde mau. Tapi coba kau tarik dengan kau tempung konteks kehidupan pemuda sekarang. Jangan jauh-jauh, kau tempuh circle di sini sa. Kau tempuh lingkaran pemuda di Bethesda. Kalau misalnya ketong ada di satu tempat yang menawarkan ketong hal-hal dunia. Contohnya, kalau misalnya ketong ada duduk kumpul, mau laki-laki mau perempuan, ketong duduk kumpul, supaya ketong akan nemu orang. Kalau teman-teman pemuda laki-laki atau orang muda yang laki-laki berkumpul, itu kalau ada yang sonde minum, sudah terbawa perasaan, sudah lingkar, nanti bilang satu kali, angka satu kali sadolo. Itu sesuatu kali terima. Dan itu sudah menjadi korban perasaan, dan itu akan terus menerus, putar, minum terus. Nah mari kita semua belajar dari Daniel dulu. Dia mengusahakan, dia selalu mempertahankan, dia iman sangat kuat di saat ada goncangan yang sangat hebat. Tapi dia tetap berpengharapan karena untuk Daniel, dia sonde mau menajiskan dia pendiri sama sekali. Itu baru yang benar-benar muda dan gaul di hadapan Tuhan. Begitupun juga dengan ketong bisa menjadi orang muda yang muda dan tetap gaul di mata Tuhan dengan cara apa? Ya ketong aktif di pemuda. Ketong melayani, sekalipun ketong baru mau belajar, yang penting ada niat untuk ketong mau. Itu Tuhan akan tuntun ketong, dia akan kasih tinggal ketong jalan sendiri. Dan dengan sendirinya, itu hal akan terbentuk terpola dalam ketong kehidupan, untuk ketong bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ketong bisa menjadi orang muda yang gaul, bukan hanya gaul di luar tapi gaul juga dengan Tuhan. Kehidupan spiritual dengan Tuhan teratur. Soalnya datang ke Tuhan pas hanya susah. Untuk itu firman Tuhan untuk ketong nih datang untuk kasih ingat ketong. Orang muda mau gaul, ingat. Ada di pembatasan. Untuk ketong ikut ketemu keinginan daging, bukan keinginan daging untuk makan daging ya, tapi keinginan daging yang ada di dalam diri. Karena di Alkitab bilang ketempung keinginan daging lebih besar daripada ketempunya keinginan roh. Tapi ketong harus bisa lawan itu. Karena orang muda harus mempertahankan dia punya citra. Karena jangan sampai kita bilang jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Supaya jangan dianggap rendah, menjadi contoh, menjadi orang muda yang gaul. Jadi kalau ketong keluar orang tahu bilang, wih dia bukan hanya saja dia gaul, dia masih muda, tapi dia muda, dia berelasi dengan Tuhan. Dia muda di hadapan Tuhan, dan dia juga spiritualnya itu sangat bagus dengan Tuhan. Sekalipun dia baru mau memulai, tapi dengan hati yang tulus. Tuhan melihat hati. Bukan Tuhan lihat lupung kehadiran pas ada hal-hal besar timbul hilang. Kalau ada yang masih begitu, nah barentis so, masuk atau maju pelan-pelan.
Kotong bangun pelan-pelan. Kotong menjadi orang muda yang menjadi contoh. Karena kotong pemuda menjadi tulang punggung gereja. Kalau untuk kotong, untuk ibadat sakotong pamalas, untuk kegiatan sakotong pamalas, kotong masih balia satu kiri kanan masih bahitung, itu sana akan jadi nanti. Maka dari itu mulai pelan-pelan. Yang penting beta mau dulu dalam beta pendiri nih. Beta mulai dalam beta pendiri dan beta mengajak teman-teman yang lain secara perlahan-lahan. Kotong mulai aktif di dalam kegiatan pemuda. Kotong mulai menjadi orang muda yang gaul, tapi gaul di mata Tuhan dan di mata dunia. Itu berjalan bergandengan. Tapi usahakan kotong pendiri untuk kotong lebih dominannya itu gaul di mata Tuhan. Untuk apa kotong cari pengakuan dari orang? Lebih baik kotong memperbaiki kotong punya diri dengan Tuhan. Dan kotong melayani bersama-sama dengan teman-teman pemuda yang lain. Untuk itu mari kotong sama-sama belajar dari Daniel untuk menjadi orang muda yang gaul, yang pintar, yang tetap mempertahankan dia punya intelektual. Sekalipun dia pintar, dia ganteng, dia tahu, dia gagah, dia semua ini, tapi dia tidak akan terganggu dengan apapun itu. Dalam keadaan apapun itu dia iman sudah akan goyah. Dan dia akan tetap berpegang kalau dia tidak mau menajiskan dia punya diri dengan apapun itu. Dia menjadi contoh untuk kita semua belajar menjadi orang. Untuk itu teman-teman muda semua, ketong semua diajarkan malam hari ini dengan tema muda dan gaul di hadapan Tuhan, dan ketong semua belajar dari Daniel di mana dia boleh menjaga dia pun kehidupan untuk bisa menjadi lebih baik. Dia tetap mempertahankan dia pun iman kepada Tuhan dan dia tidak menajiskan dia pun diri dengan apapun itu, sekalipun dia dalam keadaan tertindas, dia dalam keadaan, kalau orang kuat bilang dalam keadaan kepepet atau apapun itu. Daniel tetap mempertahankan dia pun kesucian karena dia tahu Allah adalah hakim untuk dia, sehingga dia menjaga dia pun kehidupan pribadi, dia pun kehidupan spiritual dengan Tuhan untuk menjadi lebih baik. Untuk itu ketong semua juga harus bisa belajar dari dia, dan ketong bisa, pasti ketong harus bisa untuk menjadi seperti Daniel yang memiliki iman yang kuat, yang tidak gampang tergoda dengan apapun itu dan tidak gampang terbawa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan dalam tantangan apapun. Tetap berpegang kepada iman kepada Tuhan dan tetap takut akan Tuhan untuk tetap menjaga kesuciannya. Karena jangan sampai orang lain menganggap ketong semua rendah karena ketong muda. Alkitab bilang jangan sampai semua itu terjadi. Jangan sampai orang lain menganggap ketong rendah karena ketong muda. Jadi mari sama-sama belajar dari Daniel untuk menjadi orang muda yang gaul di hadapan Tuhan. Orang muda dan gaul di mata Tuhan. Mungkin ini renungan manis dari beta. Semoga ketong semua diberkati. Amin. Ketong sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya ketong akan masuk di dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap banyak syukur untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak muda, agar kami boleh menjadi anak-anak muda yang gaul di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar pola hidup kami, kehidupan kami boleh sejajar dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Pada saat hari ini juga ya Tuhan, kami datang dengan membawa segala pergumulan pemuda kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda kami ya Tuhan, di mana pemuda kami yang Engkau mengetahui bagaimana keaktifan setiap kami di dalam setiap pelayanan ini ya Tuhan. Di masa pandemi, kiranya Engkau masih memberkati kami. Kami teman-teman pemuda kami yang belum bisa ambil bagian dalam setiap kegiatan pemuda yang kami lakukan, kami tetap mendoakan mereka ya Tuhan, agar dengan penyertaan, tuntunan daripada Engkau, mereka boleh dengan sendirinya datang untuk bergabung bersama-sama dengan kami ya Tuhan.
karena kami tidak pernah berhenti untuk berusaha, untuk mencari teman-teman kami, untuk berkumpul bersama, bersekutu, dan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan untuk setiap UPP dan BP Pemuda ya Tuhan di Gemit Bethesda Molava ini ya Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, setiap apa menjadi tanggung jawab mereka. Mari ya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha dan jeripaya mereka ya Tuhan. Setiap kegiatan yang sudah direncanakan, yang tertunda karena beberapa hal ya Tuhan, mari Engkau memberkati. Kami percaya Engkau akan memberikan kami jalan keluar di saat yang tepat ya Tuhan. Segala pergumulan kami, segala usaha yang kami lakukan pada saat ini untuk membantu badan pengurus pemuda kami ya Tuhan, mari Engkau memberkati ya Bapa. Memberikan berkat-Mu kepada kami, pemuda-pemudi di tempat ini, agar apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang bergumul dengan pendidikan kami ya Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Sekalipun perkuliahan kami, sekolah kami masih kami lakukan secara online, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan memberkati kami, Engkau melengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh dapat memahami setiap apa yang kami terima dari guru kami maupun dari para dosen kami ya Tuhan. Setiap kami juga yang bergumul dengan pekerjaan ya Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang tidak akan meninggalkan anak-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberikan pekerjaan kepada kami, Engkau mengetahui ya Tuhan segala jeripaya kami ya Tuhan, segala usaha kami, segala apa yang kami kerjakan untuk mencari mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, perjalanan kami masih panjang ya Tuhan, banyak tantangan, banyak kegagalan yang kami hadapi, tapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi segalanya ya Tuhan, dan Engkau akan memberikan kami semua pekerjaan di waktu yang tepat. Karena kami percaya jeripaya kami dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Di balik itu semua ya Tuhan, kami juga tidak terlepas dari pergumulan kami dengan jodoh kami ya Tuhan. Kami anak-anak muda datang ke depan hadirat-Mu juga dengan mendoakan setiap kami yang masih bergumul dengan jodoh kami ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami, Engkau mempertemukan kami dengan orang yang tepat, sehingga kami boleh bersama-sama dengan orang yang tepat, orang pilihan dari Tuhan, untuk kami dapat sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tidak hanya kami saja mencari jodoh untuk kehidupan kami pribadi ya Tuhan, tetapi untuk memuliakan nama-Mu juga ya Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan kota kami ya Tuhan, tempat tinggal kami, jemaat kami di tempat ini ya Tuhan, terkhususnya kami di Bethesda Molava. Di saat pandemi ini ya Tuhan, kami ada lagi di dalam kondisi di mana kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau ada di setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami, setiap orang tua kami, setiap kami yang akan beribadah di rumah, melakukan setiap apapun itu yang dari rumah ya Tuhan, pekerjaan yang kami lakukan dari rumah karena pandemi ini ya Tuhan, mari Engkau memberkati ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada juga bersama-sama dengan kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak pergumulan doa kami ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang maha tahu segala isi hati kami, segala pergumulan kehidupan kami sebelum kami menyampaikannya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Karena hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.